Halo YouTube, balik lagi di UMK Algoners Gokil. Kali ini gua dan co-host yang berbeda kali ini. Yoi. Bukan bapak-bapak yang berewokan lagi. Karena di video kemarin enggak apa-apa. Terciduk. Ya, terciduk ya. Jadi kali ini ada bersama dengan orang OMK Algoners lama sebenarnya, yang baru saja menyelesaikan studi. Saya nama lu siapa, bro? Panggil aja apa gitu. Pokoknya ada di bawah ya. Ada nama IG-nya juga, jangan di follow. Kali ini kita bakal membahas. Kemarin udah ada teman-teman yang ngasih pertanyaan ke Instagramnya OMK Santoris Gonzaga tuh kan. Betul. Nah, kali ini kita bakal langsung ke narasumber, yaitu Romo Yohanes Suradi sendiri yang menjawab. Oke. Yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, check it out. Spiritualitas ke pakarnya juga yang kita bilang di video King of the King. Yoi. Jadi kalau kita bicara soal yang paling terdampak dari COVID-19 ini adalah gereja. Tetapi kan kesulitan di tengah umat itu kan seringkali tidak kita paham. Nah, kalau kita bicara soal dampak-dampak dari COVID ini, memang keluarga sangat terdampak. Nah, ini kan persoalan sebenarnya. Maka ya tidak heran kalau itu menjadi persoalan di dalam keluarga, seringkali terjadi konflik sosial. Ini yang salah. Ternyata salah. Jadi begini, sekarang Tuhan yang mau hadir dalam rumah kita masing-masing. Jadi rumah kita. Nah, ini kita udah bersama dengan Romo Yohanes Suradi yang kebetulan hari ini berulang tahun ke-23. Selamat Romo. Nah, kalau tadi kita membincang-bincang sama ahli hukum dan juga orang awam, kali kita mau berbincang juga dengan Romo Yohanes Suradi yang juga apa tuh? Kayak kita mau bicara soal spiritualitas ke pakarnya juga yang kita bilang di video kemarin King of the King. Yoi. Enggak lah. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin juga kita sebar di IG, ya kan teman-teman tuh nanya tuh di IG tuh pertanyaan-pertanyaan apa aja ke Romo. Mungkin yang udah 2 bulan 3 bulan nggak ketemu Romo, jadi di komen di IG gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ ada nih satu pertanyaan yang mungkin juga jadi sebagian umat lain tuh jadi pertanyaan. Gitu kan. Nah, kita bicara masih soal COVID-19. Oke, ya. Kalau kita bicara COVID-19, pasti yang terdampak adalah masyarakat miskin, ya juga masyarakat umat-umat kita yang lain gitu kan. Nah, sebenarnya itu nggak cuma masyarakat doang kan, gereja pun terdampak. Di sini ada pertanyaan, gimana gereja menyiasati, kan nggak ada misa nih, otomatis kan kolektor juga berkurang gitu. Jadi gimana gereja menyiasati supaya bisa tetap gaji karyawan, bayar air, bayar listrik gitu dan sebagainya gitu. Dan juga pelayanan sebagai rumah sendiri kepada umatnya gitu loh. Oke. Ya, Selamat siang semuanya. Asik nih. Jadi kalau kita bicara soal yang paling terdampak dari COVID-19 ini adalah gereja. Benar kan? Karena apa? Gereja itu ada biaya, ada uang kalau umat itu datang. Yang disebut dengan kolektor atau persembahan. Nah, sekarang umat tidak ada yang datang. Sekalipun juga sudah diberitahukan bahwa bisa kolektor lewat online, transfer, bisa juga sumbangan diberikan melalui rekening yang sudah disiapkan. Tetapi kan kesulitan di tengah umat itu kan seringkali tidak kita paham. Iya toh? Iya. Gitu. Jadi bagaimana mereka bisa
misalnya kalau saya kolektor itu 10.000. Nah, ketika dia harus transfer 10.000 itu biayanya berapa? Bisa lebih, minimal 20.000 misalnya. Iya. Nah, ini contoh. Jadi contoh kesulitan umat kan itu, maka saya mengatakan bahwa sebenarnya yang paling terdampak dari COVID-19 ini adalah gereja atau tempat-tempat ibadat di mana uang itu terkumpul dari umat yang hadir, entah itu melalui kolektor, entah itu melalui persembahan umat. Jadi, ya. Nah, kalau kita bicara soal dampak-dampak dari COVID ini, memang keluarga sangat terdampak. Ya, ini jadi terutama ya soal ekonomi masyarakat ini kan sekarang menjadi sangat terganggu. Bagaimana para pengusaha di situ ya harus sedemikian rupa melihat apakah peluang-peluang di dalam dunia usaha itu sudah sedemikian rupa itu eksis, ya kan? Kalau itu sudah eksis, apakah juga di situ benar-benar nah ini masih bertahan dalam situasi yang seperti ini? Nah ini, nah tentu saja ini akan berpengaruh kepada keluarga-keluarga. Saya tidak heran ya kalau ada misalnya keluarga-keluarga yang terjadi percekcokan, itu kan? Karena ya, mungkin salah satu dari yang bekerja dalam keluarga itu, nah ini terdampak COVID-19 ini, ya, entah itu diperkerjakan di rumah, entah itu kena PHK. Nah ini kan persoalan sebenarnya. Dan keluarga-keluarga kita Katolik ini nggak sedikit yang juga kena dampak dari COVID ini. Yang terpaksa harus dirumahkan, yang terpaksa juga harus kena pemutusan hubungan kerja di situ. Maka ya tidak heran kalau itu menjadi persoalan di dalam keluarga, seringkali terjadi percekcokan. Nah kita masih belajar dari yang saya katakan di awal bahwa yang terdampak COVID ini sebenarnya adalah tempat-tempat ibadah. Yang salah satunya adalah gereja. Maka kita berpikir, gitu ya, bagaimana mensikapi dampak-dampak dari COVID-19 ini terhadap ya, kehidupan keluarga, sama dengan terhadap kehidupan umat. Nah, ketika masing-masing itu menyadari bahwa ini adalah kita terdampak dari COVID ini, ya maka hendaklah juga semua yang terdampak ini menyikapi dengan bijak. Seorang istri ini tidak boleh protes kepada suaminya ketika misalnya terdampak ya, COVID ini sehingga dia dirumahkan atau juga dia kena PHK. Seorang suami ya, di dalam keluarga juga harus memberitahukan kepada istri, kepada anak-anak tentang kondisi seperti ini sehingga harus disikapi bersama-sama. Hanya disikapi bersama-sama ini maka semua persoalan ini ya, bisa diselesaikan. Tapi kalau masing-masing hanya mau menang sendiri, istri menuntut suami yang bekerja, suami juga karena sudah saking stresnya, saking pusingnya, harus berpikir tentang keluarga, sementara dia harus kena PHK. Nah seperti itu. Nah, ini kalau enggak masing-masing kita harus mengerti bahwa ini sama-sama kita terdampak dari pandemi COVID ini, ya, saya kira masalah tidak akan selesai. Mari kita mengambil contoh tentang soal gereja. Gereja mensikapi dengan bijak apa yang bisa diperbuat oleh gereja dalam hal ini. Kebutuhan umat tentang hal rohani bisa kita berikan. Sekalipun juga melalui misa. Nah itu terjawab dari pelayan-pelayanannya ya ada streaming. Saya kira begitu. Oke maksud itu. Dan langsung ke pertanyaan temannya. Iya, yang biar nggak apa ini ya? Biar nggak terlalu lama. Langsung pertanyaan yang masuk juga di Instagram kita. Oh iya, silakan. Oke, ini Romo. Ini dari Hermas Girsang. Oke. Bagaimana mempertahankan eksistensi gereja dan iman gereja di masa pandemi ini? Bagaimana gambaran gereja, khususnya di Kuskupan Bogor, tentang new normal jika seandainya beribadah di gereja dipersilahkan kembali oleh pemerintah? Oke. Jadi yang pertama adalah ya tentang situasi global saat ini ya. Kan itu. Jadi sekali lagi ya mari kita menyadari bahwa semua kita ini terdampak.
entah besar, entah kecil, entah langsung maupun tidak langsung kita terdampak. Maka sikap gereja adalah mari mensikapi ini dengan bijak. Gitu ya. Jadi Keuskupan Bogor, nah ini masih memperpanjang masa pandemi ini dengan tidak memperbolehkan berkumpul beribadat ya, seperti pada hari Minggu atau juga hari-hari biasa sebelum Covid ya. Jadi Keuskupan Bogor sampai bulan Juni ini kita masih harus mengikuti peraturan dari pemerintah ya, social distancing, dan itu kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak seperti kita nih, ya, jaga jarak ini, ya, jadi ya itu yang harus kita sadari. Dengan cara seperti itu, nah ini memang ya pandemi ini ya memungkinkan untuk segera berlalu. Tapi kalau semua nekat, kita tidak mengikuti instruksi dari pemerintah, kita tidak mengikuti instruksi dari pimpinan gereja, ya pasti akan lama. Gitu. Tapi kalau kita semua sadar bahwa kita mengikuti instruksi dari pimpinan kita, ya, saya kira tidak lama lagi akan berlalu. Gitu, ya. Ini yang menurut saya perlu kita sikapi bersama. Gitu. Jadi ini Keuskupan Bogor sekali lagi di situ Bapak Uskup sudah membuat di situ ketetapan, sudah membuat ketentuan bahwa untuk pelayanan rohani itu, nah ini masih berlaku peraturan ya, selama pandemi COVID-19 ini. Jadi pelayanan tetap, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya, jadi ya pelayanan itu tetap ada gitu, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada juga. Tapi gini loh, ini kan ada beberapa umat juga yang cerita gitu kan, di masa pandemi ini kan kita kan bisa streaming di rumah, ya. Terus kayak merasa kayak bisa streaming itu sama aja itu kayak nggak bisa gitu, maksudnya kayak nggak dapat feelnya gitu loh, kayak kurang greget gitu loh, maksudnya kayak ya udah nggak usah misa sekalian. Nah itu bagaimana Romo menanggapinya itu? Jadi ini yang salah. Salah ya? Ternyata salah. Jadi begini, jadi misa live streaming itu sama sebenarnya dengan misa ketika kita hadir di gereja. Oh, yes. Jadi kalau misalnya sekarang ini misa-misa biasa seperti itu kita hadir di gereja, gitu kan? Berarti kan kita mencari Tuhan. Iya. Dengan kita berani melangkahkan kaki meskipun juga masih ngantuk, meskipun juga capek. Ya, kita ke gereja. Karena saya mencari Tuhan untuk menemukan Tuhan. Nah, dalam masa Covid ini, ya mari kita sikapi yang saya katakan dengan bijak tadi. Sekarang Tuhan yang mau hadir dalam rumah kita masing-masing. Jadi rumah kita itu adalah gereja juga sebenarnya. Itu ya. Di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Nah, keluar itu apa yang ada di Alkitab, benar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu komuni. Nah, ini yang seringkali saya juga sebagai imam saya juga